warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kedatangan Paus Fransiskus di Indonesia yang mencakupi diplomasi dan kerjasama internasional, yang dimana kedatangan Paus Fransiskus banyak dibicarakan di negara luar maupun Indonesia sendiri. Nah, pertama-tama di sini saya akan mengenalkan siapa seseorang Paus Fransiskus tersebut. Paus Fransiskus merupakan pemimpin tertinggi Gereja Katolik dan Kepala Negara Vatikan yang telah melakukan kunjungan apostolik ke Indonesia pada tanggal 3-6 September 2024. Kunjungan ini merupakan momen bersejarah bagi negara Indonesia, terutama bagi umat Katolik di sana. Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia merupakan bagian dari perjalanan apostoliknya ke beberapa negara di Asia Pasifik. Nah, Indonesia menjadi negara pertama yang dikunjungi dalam rangkaian lawatan ini, menandai awal dari kunjungan Paus Fransiskus di wilayah tersebut. Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antar agama dan memberikan pesan perdamaian kepada seluruh masyarakat. Paus Fransiskus mengunjungi Indonesia pada tanggal 3-6 September 2024. Nah, Paus Fransiskus dijadwalkan tiba di Indonesia pada tanggal 3 September dengan pesawat komersial Alitalia mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Kunjungan ini akan berlangsung selama 3 hari dengan berbagai agenda yang telah direncanakan selama 3 hari tersebut. Selasa, 3 September 2024, Paus Fransiskus tiba di Bandara Soekarno-Hatta dan disambut Presiden Joko Widodo. Acara penyambutan resmi dilakukan di bandara dengan kehadiran sejumlah pejabat tinggi negara. Nah, keesokan harinya, pada Rabu 4 September 2024, pukul 10 waktu Indonesia Barat, Paus Fransiskus melakukan kunjungan kehormatan ke Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Pukul 10.35 waktu Indonesia Barat, Paus Fransiskus bertemu para pejabat, masyarakat sipil, dan korps diplomatik di Istana Negara. Pada Kamis 5 September 2024, Paus Fransiskus menghadiri pertemuan antar agama dan bertemu dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, di Masjid Istiqlal. Paus Fransiskus juga akan mengadakan pertemuan dengan penerima manfaat organisasi amal di kantor pusat KWI Jakarta. Puncak kunjungan adalah Misa Agung yang akan dilaksanakan di Stadion Gelora Bung Karno atau GBK Jakarta. Dan hari terakhir, Jumat 6 September 2024, Paus Fransiskus akan berangkat dari Jakarta menuju Port Moresby, Papua Nugini. Setelah Indonesia, Paus Fransiskus akan melanjutkan kunjungan ke Papua Nugini, Timor Leste, dan Singapura hingga 13 September 2024. Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia memiliki beberapa tujuan utama, yaitu diplomasi dan kerjasama internasional. Kunjungan ini merupakan momen penting dalam meningkatkan dialog antar agama dan memperkuat persaudaraan di Indonesia. Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, dan kunjungan Paus Fransiskus diharapkan dapat memperkuat hubungan antar umat beragama di Indonesia dan Asia Pasifik. Nah, pada kerjasama internasional, kunjungan Paus Fransiskus juga bertujuan untuk memperkuat kerjasama internasional dengan menghadiri berbagai acara dan pertemuan. Paus Fransiskus dapat mempromosikan perdamaian dan persaudaraan di tingkat internasional. Kunjungan ini juga diharapkan dapat meningkatkan dialog antar negara dan memperkuat hubungan diplomatik. Pengamanan selama kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia telah disiapkan secara ketat. TNI dan Polri telah menyiapkan langkah-langkah keamanan yang berlapis.
termasuk penempatan sniper di lokasi-lokasi strategis. Pengamanan ini dilakukan untuk menjaga keamanan Paus Fransiskus selama berada di Jakarta. Dengan demikian, kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia merupakan momen bersejarah yang diharapkan dapat memperkuat hubungan antar agama dan meningkatkan dialog internasional. Yang dimana kunjungan Paus terakhir ke Indonesia, Paus Paulus VI 1970 dan Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1989. Kunjungan Paus ke Indonesia telah menjadi momen bersejarah bagi umat Katolik dan bangsa Indonesia. Paus Paulus VI mengunjungi Indonesia pada 3-4 Desember 1970, menjadi paus pertama yang melakukannya. Kunjungan ini, meski singkat, disambut antusias oleh masyarakat dan akhiri dengan misa akbar di Stadion Utama Senayan, dihadiri ribuan umat Katolik. Selanjutnya, Paus Yohanes Paulus II datang pada tanggal 8-12 Oktober 1989 dalam rangka kunjungan resmi kenegaraan. Ia mengunjungi beberapa kota dan memimpin misa yang dihadiri hingga 100.000 orang. Ia berfokus pada dialog antar agama dan memperkuat pesan persaudaraan. Kunjungan ini menunjukkan komitmen Vatikan terhadap hubungan baik dengan Indonesia. Nah, mengenai diplomasi Indonesia, pendekatan bebas dan aktif dalam hubungan internasional, diplomasi Indonesia mengusung pendekatan bebas dan aktif dalam hubungan internasional yang telah menjadi landasan sejak era kemerdekaan. Konsep ini memungkinkan Indonesia untuk menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional tanpa terikat pada blok kekuatan tertentu. Dalam praktiknya, Indonesia aktif berpartisipasi dalam penyelesaian konflik global dan berkontribusi pada perdamaian dunia, seperti terlihat dalam peran Indonesia di PBB dan ASEAN. Paus Fransiskus pada kunjungannya ke Indonesia mempunyai agenda, yaitu pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo, melakukan pembicaraan empat mata setelah upacara penyambutan. Presiden Jokowi mempersilakan Paus Fransiskus memasuki ruang kredensial Istana Merdeka untuk mengisi buku tamu kenegaraan dan berfoto bersama. Kedua pemimpin kemudian melakukan pembicaraan empat mata di beranda belakang Istana Merdeka. Selanjutnya, agenda kunjungan setelah pembicaraan empat mata, Presiden Jokowi dan Paus Fransiskus berjalan bersama menuju Istana Negara. Di sana, mereka akan melakukan pertemuan dengan pemerintah, korps diplomatik, dan para tokoh masyarakat. Kunjungan apostolik Paus Fransiskus ke Indonesia menjadi kunjungan awal dalam turnya ke wilayah Asia Pasifik dengan rencana mengunjungi Papua Nugini, Timor Leste, dan Singapura. Nah, selanjutnya pengenalan delegasi dari masing-masing negara, termasuk pengenalan delegasi Vatikan. Sementara itu, delegasi dari Vatikan termasuk Wakil Kepala Departemen Evangelisasi, Uskup Agung Jakarta, pejabat pengganti Perdana Menteri, Menteri Urusan Luar Negeri, Duta Besar Tahta Suci Vatikan untuk Indonesia, dan beberapa tokoh agama lainnya. Dengan demikian, kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia merupakan peristiwa yang sangat bersejarah dan strategis, dengan agenda yang mencakup pertemuan kenegaraan, pertemuan dengan korps diplomatik, dan pengenalan delegasi dari masing-masing negara. Baik, di sini saya akan menjelaskan aktivitas selama kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia pada tanggal 5 September 2024 melibatkan beberapa aktivitas penting, termasuk pertemuan dengan pemerintah dan korps diplomatik, misa agung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, serta kunjungan ke Masjid Istiqlal.
Pertemuan dengan pemerintah dan korps diplomatik berlangsung sebelum Misa Agung. Paus Fransiskus disambut oleh Presiden Joko Widodo dan pejabat tinggi yang lainnya yang menekankan pentingnya umat Katolik dalam menjaga persatuan dan toleransi di Indonesia. Dalam sambutannya, Jokowi menyatakan bahwa kehadiran Paus Fransiskus ini merupakan momen bersejarah bagi umat Katolik di negara ini. Misa Agung di Stadion Utama Gelora Bung Karno dihadiri oleh sekitar 60.000 jemaat, termasuk umat dari berbagai daerah. Acara ini dimulai dengan premas yang meliputi berbagai penampilan musik dan doa, diikuti oleh Misa Kudus yang berlangsung dari pukul 5 hingga pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Suasana meriah terlihat ketika para jemaat menyalakan lampu ponsel mereka saat Paus Fransiskus meninggalkan lokasi, menciptakan pemandangan yang mengesankan. Kunjungan ke Masjid Istiqlal. Setelah misa, Paus mengunjungi Masjid Istiqlal untuk memperkuat pesan toleransi antar agama. Kunjungan ini menegaskan komitmen Paus Fransiskus terhadap dialog antaragama dan perdamaian global, mencerminkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam ajaran Katolik. Paus Fransiskus merasa tersentuh oleh keramah tamahan bangsa Indonesia yang ditunjukkan oleh masyarakat Indonesia selama kunjungannya. Kunjungan ini bukan hanya sekedar acara formal, Paus Fransiskus merasakan kehangatan dan sambutan luar biasa dari warga yang menyambutnya di berbagai titik. Selama kunjungan, Paus Fransiskus juga memperhatikan banyaknya anak-anak yang antusias dalam menyambutnya. Hal ini menjadi kontras dengan situasi di Eropa di mana banyak orang tua lebih memilih memelihara hewan peliharaan daripada anak-anak. Paus mengungkapkan kebahagiaannya melihat banyaknya anak-anak di Indonesia yang menandakan harapan dan masa depan. Keramah tamahan ini mencerminkan nilai-nilai budaya Indonesia yang menjunjung tinggi persahabatan dan saling menghormati. Paus Fransiskus juga memberikan penghargaan tinggi terhadap jati diri keluarga Indonesia. Dalam sambutannya, ia memuji nilai-nilai kekeluargaan yang kuat di masyarakat Indonesia yang terlihat dalam interaksi sehari-hari. Ia menekankan pentingnya menjaga hubungan antar anggota keluarga sebagai fondasi bagi masyarakat yang harmonis. Paus Fransiskus juga menganggap bahwa jati diri keluarga merupakan elemen kunci dalam membangun solidaritas sosial dan perdamaian. Paus Fransiskus juga menggarisbawahi bahwa keberagaman budaya, etnis, dan agama di Indonesia harus dipandang sebagai kekuatan, bukan sebagai penghalang. Ia menyatakan bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan contoh nyata bagaimana perbedaan dapat disatukan untuk menciptakan harmoni. Dengan demikian, penghargaan Paus Fransiskus terhadap jati diri keluarga Indonesia tidak hanya mencerminkan rasa hormatnya terhadap budaya lokal, tapi juga harapannya untuk melihat masyarakat global yang lebih toleran dan bersatu. Keramah tamahan bangsa Indonesia telah meninggalkan kesan yang mendalam bagi pemimpin gereja Katolik tersebut, sementara penghargaan terhadap jati diri keluarga mencerminkan keyakinan bahwa hubungan antar manusia adalah kunci untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Serta kunjungan ini tidak hanya memperkuat citra positif Indonesia di mata dunia, tetapi juga menegaskan komitmen bersama untuk mempromosikan toleransi dan perdamaian di tengah keberagaman. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia yang memiliki dampak penting bagi diplomasi negara, terutama dalam hal hubungan internasional dan dialog antaragama. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di Indonesia, memiliki citra sebagai negara yang toleran dan plural, sehingga kunjungan ini dapat memperkuat reputasi Indonesia dalam mempromosikan harmoni antar agama dan memperkuat posisi diplomatik di dunia internasional terkait isu-isu pluralisme dan perdamaian. Kunjungan ini akan mempererat hubungan Indonesia dengan Tata Suci Vatikan. Hubungan ini penting karena Vatikan memiliki pengaruh diplomatik yang signifikan dalam komunitas internasional, terutama dalam isu-isu global seperti perdamaian, hak asasi manusia, dan bantuan kemanusiaan. Paus Fransiskus dikenal sebagai advokat kuat untuk dialog antar agama. Kunjungan ini dapat memperkuat upaya Indonesia dalam mempromosikan dialog lintas agama di dalam negeri dan di forum internasional, menciptakan momentum bagi diplomasi soft power Indonesia. Kunjungan ini juga dapat berfungsi sebagai dorongan simbolis untuk memperkuat hubungan antar umat
beragama di dalam negeri, mendorong toleransi, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Secara keseluruhan, kunjungan Paus Fransiskus akan memberikan dampak positif bagi diplomasi Indonesia, terutama dalam hal memperkuat posisi negara sebagai pergerakan perdamaian, toleransi, dan dialog global. Saya akhiri, terima kasih.